Iblis ini punya putra terbaik, putra terhebat, putra terkuat, putra terdahsyat dalam tugasnya. Meskipun iblis ini semua pasukannya banyak, tapi ada 5 yang paling luar biasa, tentaranya atau panglimanya. Yang pertama siapa? Sabar, A'war, Miswat, Dasim, Zalambur. Ingat-ingat ya. Kamu nanti kalau nikah punya anak, namanya siapa? Zalambur. Namanya anaknya iblis itu Zalambur. Oh, bagus itu. Nama anaknya siapa? Miswat. Ya. Nama anaknya siapa? Dasim. Wah, itu nama anaknya iblis. Siapa? Sabar, A'war. Pakai sabar. Subura. Nah, tuh. Ingat, nama ini awas, hati-hati. Fa amma sabar fa huwa sahibul musibat alladhi ya'muru bis-subur wa saqqal hubub wa latmil hudud wa da'wal jahiliyah. Yang pertama putranya bernama Sabar, itu adalah mendatangi, atau ini sahibul musibat, dia itu pakar di dalam orang-orang yang terkena musibah, supaya dia itu mengeluh, berteriak-teriak, menjerit, histeris, merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi, dan berseru-seru dengan seruan jahiliyah. Jadi kalau dapat musibah dia teriak-teriak histeris, dia mukul-mukul, nah ini berarti dia kena fitnahnya siapa? Sabar. Paham ya? Goyang-goyang depan saya, ini penonton bingung, teriak kiai, teriak-teriak. Ini ada yang joget-joget depan saya. Nggak tahu kamu kan? Hati-hati, makanya kalau dapat musibah itu yang sabar, bukan sabar, tapi sobrun, sabar. Sobrun musuhnya sabar. Hati-hati. Kemudian yang kedua, amal a'war fa wa sahibu zina alladhi ya'muru bihi wa yuzni wa yuzayyinuh, yaitu sahibu zina. A'war ini sukanya itu dia bidang pakar perzinaan. Jadi dibuat orang ini senang sama zina, bahkan dengan berbagai macam hujah supaya dianggap itu halal. Misal contoh, ada nikah mut'ah, nikah kawin kontrak, kawin miswar, kawin kontrak, kawin miswar. Kawin kontrak itu nggak boleh, haram. Banyak itu terjadi itu bulan Rajab, biasanya di puncak. Orang-orang Arab turun semuanya di sana, sampai ada filmnya kawin kontrak. Kan di sana main filmnya itu, di sana itu. Karena terkenalnya di sana itu kampung Arab. Kenapa? Karena banyak anak-anak kecil muka Arab semuanya, tapi bapaknya nggak ada. Ibunya Jawa semuanya, tapi anaknya Arab semua. Makanya namanya sampai tokonya itu toko tulisan Arab. Karena bulan Rajab biasanya itu pada turun orang-orang Arab buat kawin kontrak. Ya senang orang-orang sana. 1 bulan 20 juta, 1 bulan 50 juta, ada yang 1 minggu sudah dapat 100 juta. Ya senang orang-orang sana. Sampai sekarang pun wallahu alam, dulu itu kabarnya kan sampai masuk koran, masuk berita, masuk film, bahkan difilmkan kawin kontrak 1, 2 sampai berapa. Nah, itu dianggap seperti ibadah, ada backingannya kan. Masya Allah, itu haram hukumnya, itu perzina. Dihiasi oleh a'war, yuzayyinuh,
bahwa ini adalah bagus, ini perbuatan baik, menolong. Ini semuanya orang-orang miskin di sana begini. Masya Allah, akhirnya putra-putranya ganteng-ganteng semuanya, mancung-mancung, ibunya pesek. Kalau yang cantik, putih, mulus, langsing itu mahal. Ya bisa mungkin per minggunya itu bisa 50 juta. 50 juta kali 3. Walau sudah lumayan. Dikasih rumah kadang-kadang, nggak tahu sekarang masih berjalan apa enggak itu. Tanya Reno yang paham. Tuh kan dia orang sana. Sama Zuri, mana Zuri? Hah? Tidur, sudah bangun? Sudah bangun. Ketularannya. Kemudian yang ketiga, Miswat, sahibul kizib alladhi yasma fayulgir rajula fayukhbiruhu bil khabar fayadhabur rajul ilal ghami fayaqulu lahum qad ra'aitu rajulan a'rifu wajha wa ma adra masmuhu hadatsani bikada wa kada. Subhanallah. Miswat ini adalah sahibul kizib, tukang bohong, yang dia mendengar kabar lalu menyampaikan ke seseorang dari bangsa manusia, lalu mengabarkan dengan kabar itu, dan orang ini pergi ke satu kaum dan berkata, mengabarkan itu kepada satu kaum dan berkata, aku bertemu orang yang aku kenal mukanya tapi aku nggak tahu namanya, dia bercerita kepadaku begini. Dengarkan baik-baik. Jadi siapa tadi? Miswat, bukan Muayyad, tapi Miswat. Beda, Miswat sama Muayyad tuh jauh beda. Ya, kalau Miswat itu tukang bohong, kalau Muayyad tukang joget kan. Goyang kanan, goyang kiri, goyang depan ke belakang, ya kan. Nah, Miswat ini tukang bohong yang dia ini mendengar kabar lalu disampaikan ke orang lain, dan orang itu menyampaikan ke satu kaum dan dia berkata, aku mendengar, aku melihat wajah seorang, aku kenal tapi aku nggak tahu namanya, dia ngomong kabar aku begini. Artinya apa? Kadang-kadang Miswat ini ya bisa menyerupai manusia, bikin berita hoax, bikin berita bohong. Begini disampaikan ke orang lain, begini, terjadilah fitnah, terjadilah isu, padahal sumbernya itu nggak tahu dari mana, ternyata dari Miswat yang menyerupai manusia. Ya ini ceritanya begini, manusianya a'rifu wajah, aku kenal mukanya, berarti kan ini nyamar jadi manusia tapi dia nggak tahu namanya. Nah, namanya Miswat. Menyerupainya bisa menyerupai mukanya Enying, paling gampang kan begitu. Paham ya? Menyerupai mukanya Reno, pokoknya muka-muka yang paling gampang itu cepet diserupai gitu. Begitu, paham ya? Muka-muka maksudnya muka-muka unik, muka-muka unik. Muka-muka unik. Paham ya? Nah, hati-hati tukang bohong, berita-berita bohong kamu dengar dari mana, sumbernya pas diteliti, oh naik, ternyata nggak ada sumbernya, ternyata orang ini siapa? Nggak tahu dari mana asalnya, saya juga nggak kenal namanya. Oh, itu Miswat. Berita-berita yang macam-macam ini kamu dengar, makanya jangan mudah gampang kamu dengar berita apalagi lewat media sosial. Lah kamu lewat media sosial langsung disebar-sebar ke sana ke sini, akhirnya ya ikut-ikutan kamu nyebar kebohongan. Ya Miswat ini yang paling senang, Miswat ini yang paling bahagia. Ini kayaknya fenomena di akhir zaman ini yang paling berhasil Miswat kayaknya itu. Ya, zaman penuh dengan hoax.
Sampai-sampai orang nggak yakin muka kamu ini beneran apa muka hokan begitu. Ya, minus semuanya kan begitu. Ini muka bohongan apa muka hokan begitu. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang terakhir siapa? Dasim. Fawalladzi yadkhulu ma'ar rajul ila ahlihi yurihil aib fihim wa yaghdabu alaihim. Yang keempat ini Dasim, yang terakhir Jalambur. Dasim itu tugasnya apa? Dasim itu tugasnya itu dia itu masuk bersama seseorang kepada istrinya yang memperlihatkan aib dan marah kepadanya. Jadi saling memperlihatkan aib antara satu dengan yang lain. Yang istri diperlihatkan aib suaminya. Padahal dulu waktu sebelum menikah ayang beb kan begitu. Ayang beb. Ya, beb gitu. Beb, udah makan belum beb kan. Ternyata setelah menikah, wah, panggilannya ganti. Wah, puto ijo. Puto ijo kan gitu. Kan begitu. Sama begitu. Waktu awal-awal menikah, sayang mau pergi kemana kan begitu. Sayang mau pergi kemana? Hati-hati di jalan ya. Oh iya, yang bebek doain ya supaya pulang selamat, pergi selamat kan. Setelah sampai 4 tahun, 5 tahun, malampir, mau pergi mana lo? Mau kondangan, gerandong. Mau kondangan, nah dasar gerandong. Udah 4 tahun malampir sama gerandong. Ya Allah. Repot. Kenapa? Sudah tahu aibnya masing-masing. Itu begitu. Jadi siapa Dasim ini tugasnya begitu, memperlihatkan aib suami, memperlihatkan aib tapi dibuat bahan-bahan fitnah, bahan-bahan untuk perseteruan, untuk perkelahian, supaya tujuannya ya berantakan rumah tangganya, begitu. Paham ya? Hati-hati. Wah, di awal sebelum menikah tidak ada wanita yang cantik selain engkau, wahai sayangku. Sehari ini lewat, Marsanda lewat, Manohara lewat, ya kan? Apalagi Manokwari kan lewat. Ya Allah. Sekarang sudah menikah, masya Allah. Waduh, mukanya itu serem. Mukanya itu serem. Dulu istrinya dipuji-puji, waduh kamu lebih cantik daripada sehari. Sekarang ya Allah, muka apa kuntilanak. Begitu. Lama-lama saya lihat kamu ini kayak kuntilanak. Apalagi pas bangun tidur, rambut berdiri semua. Waduh. Kan? Gak boleh begitu. Semua manusia punya aib. Walau pernikahan, waduh cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Setelah menikah, karena dia tahu, oh ternyata cantiknya karena bedaknya, karena lipstiknya, karena operasiannya. Joget lagi, baru diceritain joget lagi. Hati-hati, diperlihatkan aibnya masing-masing. Kalau punya istri dan suami itu saling menyempurnakan, saling melengkapi, begitu. Saling melengkapi. Yang cowok pas-pasan mukanya, yang cewek cantik, itu saling melengkapi. Yang cewek pas-pasan, yang cowok
itu saling melengkapi, nggak apa-apa. Apalagi sama-sama cantik, sama-sama tampan. Yang ngenes kan jelek, sama-sama jelek, melarat juga kan begitu. Anaknya minus, anaknya nggak jelas ya. Makanya Allah itu adil. Allah itu kenapa? Rata-rata yang jelek dapat yang cantik, kan begitu. Ya, jadi jangan patah hati, jangan patah semangat. Kenapa? Sudah terbukti yang jelek banyak ceweknya, istrinya cantik. Ya. Kenapa? Itu Allah adil. Allah adil. Lah kalau misalnya yang ganteng sama yang cantik, yang ganteng sama yang cantik jodohnya, yang jelek sama siapa, kan begitu? Masa yang jelek semuanya? Enggak, begitu adil. Yang ganteng sama yang cantik sama yang ganteng. Adil Allah itu. Anaknya, keturunannya ya bagus. Begitu. Paham ya? Nah, apa namanya? Adil. Tidak ada kalau mau cari jodoh, oh, saya mau cari jodoh itu ganteng, bisa ngaji, hafal Quran, mau terus bisa mandiri kan, mapan mandiri kan, ya kan, mobil sendiri, mewah, rumah sendiri, ATM sendiri, pembantu sendiri, ya kan, semuanya serba sendiri punya kan. Ya kamu cari ya nggak akan ketemu kayak gitu, paham ya? Tidak bisa ketemu kayak gitu. Belum tentu ustadz itu nikah sama ustadz. Nah, banyak ustadz nikah ternyata sama anak SMA, SMP, lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan mahasiswi, lulusan sekolah, lulusan fakultas. Banyak. Jadi belum tentu dia orang ustadz nikahnya sama ustadzah, itu belum tentu. Ustadzah nikah sama ustadz juga belum tentu. Jodoh itu nggak bisa ditebak. Jodoh tidak bisa ditebak. Cinta tidak bisa ditebak, tapi bisa dirasakan. Itu. Paham? Kamu tutup telinganya, nggak paham. Begitu. Kemudian yang terakhir zalambur. Wa amma zalambur fa huwa sahibu suq alladhi turkazu rayatu fi suq. Zalambur ini dia tugasnya di pasar. Yang dia nancap benderanya turkazu rayatu fi suq. Jadi markas benderanya itu di pasar. Ini zalambur. Jadi punya kekuasaan di pasar. Makanya kenapa pasar itu kok banyak pembohongan, penipuan? Ya karena ada zalambur. Sudah ditugaskan di situ zalambur. Kadang-kadang dia orang soleh, anak santri, ikut-ikutan berbohong jualan, dagang. Kenapa? Pasar. Pasar itu. Jarang orang ingat sama Allah, sering lupa kepada Allah. Tapi ya banyak juga orang soleh yang terpaksa berdagang di pasar. Banyak. Disitulah zalambur beraksi. Dia memprovokasi, bikin bohong. Wah ini terong ini. Saya kulaan ini bukan dari desa, bukan luar negeri sana, Amerika. Ini terong Amerika. Padahal dia belinya di Kanusan, bilangnya terong Amerika, padahal terong Kanusan, kan begitu. Oh ini cincinnya ini, waduh ini saya dapat ini di Goa itu, di Goa itu saya gesek tuh keluar cinnya itu. Ini ada cinnya di sini. Ini wah nggak mau saya jual sebenarnya, tapi ya gimana kan begitu, terpaksa. Katanya jinnya bisa keluar, bisa mengabulkan permintaan, tapi dia jualan cincin kan begitu.
begitu. Ada dukun ini apa namanya, keris anti galau, ini keris anti melaratkan gitu. Ini adalah keris anti miskin, anti melarat. Saya jual ini karena kepepet butuh duit. Loh, ya apa? Dukunya jualan keris anti miskin, tapi dia jualan kepepet karena butuh duit. Kenapa dia nggak pakai kerisnya itu buat ngeluarin duitnya, kan begitu? Dukun jualan keris anti miskin, tapi dia malah butuh duit. Penipuan kan? Bikin raja, wah banyak raja-raja di sini, jimat-jimat, ini jimat anti galau, ini jimat, wah apa namanya, pasti diterima cintanya, ini begini, ini begini. Pasti tanya, bang ini cintaan, ini jimat buat anu ya, buat pelet, wah pasti, ini bagus, bagus ini buat menikah cepat, gampang kawin. Oh, bapak sendiri udah nikah? Belum. Oh ya, belum. Waduh. Namanya dukun pembohong. Itu. Di pasar rata-rata begitu, pembohongan, semua penipuan. Oh, banyak orang-orang yang ketipu. Kenapa? Karena ada zalamun. Nah, 5 putranya iblis ini sangat berbahaya sekali, sangat berperan dalam kehidupan, yaitu sabar, akwar, miswat, dasim, zalam. Oh, ingat-ingat itu. Makanya kamu kalau nanti menikah punya anak jangan dikasih nama itu, ya, jangan dikasih nama itu. Dan kamu kalau kemana-mana ingat iblis, anak-anaknya ini diingat, hati-hati kalau kejadian ini, ya Allah ini tipuannya, oh ini tipu dayanya, ini iblis itu, supaya kita lebih berhati-hati. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.